murojaah plus tes. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada segala nikmatnya hingga hari ini kita bisa berkumpul lagi di pertemuan perdana dengan dan selawat dan salam Sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali di kelas bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita kembali pelajaran dan menerima materi yang bermanfaat. Untuk selanjutnya kami persilakan. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ummahat fillah rahimakumullah. Kajian perdana hari ini tentunya masih masih belum terbiasa untuk kita mengkaji, apalagi menghafal ya. Jadi insya Allah pada kajian perdana di bulan Syawal ini kita insya Allah murojaah dan juga kita berdoa semoga ibadah kita yang sudah berlalu, ibadah di bulan Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja kita juga berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan keistiqomahan. Yang terpenting adalah istiqomahnya. Karena dengan keistiqomahan, insya Allah kita bisa melalui ilmu wasail ini. Ini masih tahap ilmu wasail. Belum ke ilmu maqasid. Wasail itu tangga. Jadi kita mau naik ke lantai 1 itu harus naik tangga. Nah, ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu wasail namanya. Ilmu wasilah. Jadi sebetulnya kita baru mulai naik tangga ya. Tentunya kalau naik tangga pertama semuanya insya Allah bisa. Tangga kedua bisa, tapi belum tentu tangga berikutnya. Apalagi tangga saat kita akan masuk ke lantai berikutnya. Itu banyak yang berguguran di situ. Itulah sebabnya perlu kita mohon doa ya, doa. Ada doa yang bagus tapi bukan dari hadis bukannya, tapi asar tabi'in. Doa Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau doanya itu saat di tafsir Ibnu Katsir ada saat menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihil malaikah. Nah, saat menafsirkan ayat itu Ibnu Katsir beliau memasukkan doa Hasan Al-Basri yaitu Allahumma anta rabbuna. Allahumma ya Allah, anta engkau, Rabbuna Rabb kami. Allahumma anta Rabbuna farzuqna. Maka berikanlah rizki kepada kami apa? Al-istiqomata. Istiqomah. Nah ini bagus. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqomah. Farzuqnal istiqomah. Maka rizkikan kepada kami istiqomah. Jadi sejatinya kita belajar, sebetulnya bukan belajar bahasa Arab saja. Belajar apapun, itu yang terpenting adalah istiqomah. Makanya keistiqomahan kita itu nanti akan menjadi ciri, alamat. Alamat apakah kita akan terus ataukah tidak, itu tergantung keistiqomahan. Dan istiqomah itu adalah rizki. Farzuqna. Bahasa farzuqna, rizki. Farzuqna. Asalnya fa urzuq. Asalnya ya.
Tapi karena ini hamzahnya wasol, jadi diwasolkan. Farzuqna, maka anugerahkan rizki na kepada kami. Nah jadi maf'ul bih. Apa? Istiqomah. Berarti ini jadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih pasti mansub. Farzuqnal istiqomah. Farzuqnal istiqomah. Berarti istiqomah itu bagian dari rizki. Allahumma, dari awalnya ini ya. Kalau mau lengkap, Allahumma anta rabbuna. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ini doa Al-Hasan Al-Basri. Doa Al-Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkau Rabb kami. Farzuqna, maka rizkikan kepada kami al-istiqomah. Jadi kuncinya di sini. Istiqomah. Karena tidak mudah untuk istiqomah. Apalagi istiqomah di siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hanya anugerah dari Allah. Hanya Allah yang menganugerahkan kepada kita. Sehingga saat kita bisa bertahan, sama-sama belajar, itu sejatinya bukan karena kekuatan diri kita. Bukan karena keinginan kita juga. Tapi ini Allah yang menganugerahkan. Allah yang memberikan hidayatut taufik. Karena hidayah ada dua ya. Satu hidayatut taufik. Satu hidayah apa? Irsyad. Atau dalalah. Hidayah. Yang terpenting yang ini. At-taufik. Taufik ini tidak mudah. Hidayatut taufik. Kalau yang ini al-irsyad. Hidayatul irsyad. Irsyad itu menunjukkan saja. Ini dalilnya, ini begini, itu irsyad. Tapi yang terpenting adalah saat kita tahu ilmu, nah diamalkannya dengan hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Dalam Quran kata hidayah itu banyak ya. Atau kata huda. Huda juga banyak. Nah, dalam kajian ulumul Quran namanya itu al-ashbah wan nadhair. Satu kata tapi banyak makna-makna yang beda di setiap surah, di setiap ayat. Makanya ihdina di situ hidayah. Apa maknanya? Apakah irsyad atau taufik? Atau yang lain-lainnya. Seperti dalam bulan Ramadan, syahru Ramadanalladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kalau hudan linnas berarti hidayahnya bukan taufik tapi irsyad. Tapi kalau di Al-Baqarah di awalnya dzalikal kitabu la raiba fi hudan, tapi lil muttaqin. Kalau lil muttaqin berarti hidayah taufik. Itu bedanya. Itu namanya al-ashbah wan nadhair. Kata sama tapi makna beda. Itu kajian ulumul Quran kalau itu. Dan sekarang alhamdulillah dimudahkan, para ulama sudah membuat kata-kata yang sama semuanya di surah apa, di ayat berapa, tinggal dibaca saja itu ya, ditelaah dan nanti diamalkan. Baik. Kembali ke yang tadi, bahwa sejatinya kita sebaiknya istiqomah. Apalagi di hari Jumu'ah. Jumu'ah itu memang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga ada sebagian umat, mungkin di antara kita ada sering menyebut Jumat barokah. Tapi kalau nyebut Jumat barokah berarti di yang lain tidak barokah. Ya. Semuanya barokah. Hanya mungkin ada disematkan kata barokah, mungkin sudah image sejak dulu Jumat itu memang spesial, tidak kita pungkiri gitu. Tapi jangan sampai ketika kita mau misal berinfak, jangan di luar Jumat. Nah, jangan sampai itu ya. Karena yang betul itu adalah semuanya barokah. Semuanya barokah. Hari-hari semuanya barokah. Barokah saat kita mengisi hari itu dengan amal sholih. Semuanya barokah. Apalagi di hari Jumu'ah.
Apalagi di hari Jumat. Maka hari Jumat itu hari yang memang spesial, tidak kita pungkiri. Dan ada satu doa ya. Di hari Jumat itu ada satu doa yang itu mustajab. Tapi Nabi tidak menjelaskan. Ini uniknya. Andaikan Nabi menjelaskan, semuanya akan fokus di waktu itu, di jam itu. Tetapi oleh Nabi tidak dijelaskan. Hikmahnya apa? Supaya kita terus berdoa di hari Jumat. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari begitu menjelaskan. Beliau menjelaskannya begitu. Kenapa Nabi tidak menyebutkan, pastikan saja misal asar misalnya, tapi Nabi tidak. Ini mirip kata beliau sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maksudnya apa? Tetap diambil itu 10 hari terakhir. Tapi dah ahli matematika mah sok milarian nu ganjil. Mana yang ganjil? Ahli matematika mah. Padahal sebetulnya jangan dilihat di ganjilnya. Full 10 hari terakhir. Di waktu malam, di waktu siang Lailatul Qadar. Malam. Nama juga Lailah. Lailah itu sehari 2 hari. Sehari. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya itu hanya sehari semalam maksudnya? Semalam. Lailah itu, Lailatul Qadar itu semalam. Tadi kata ibu apa? Lailatul Qadar itu di waktu malam. Apa dalilnya? Lailatun. Sekarang malamnya sehari 2 hari. Sehari. Apa dalilnya? Lailatun. Sama Lailatun. Lailatun. Tun tak marbutoh. Tak marbut itu menunjukkan satu mufrad. Kalau Lailul Qadri, apa itu malam-malam. Bisa malam ini atau malam apa. Tapi kalau ada tak di situ, itu dalam kaidah bahasa Arab namanya al-ifrodi. Al-ifrodi, bukan al-jam'i. Kalau al-jam'i hilangkan, bisa dihilangkan. Lail. Isim jenis itu ya namanya. Ismul jinsil ifrodi. Pernah kalau tidak salah kita jelaskan surah sapi betina. Apa namanya? Al-Baqarah, seekor 3 ekor. Apa dalilnya? Al-Baqarah, Baqaratun, tun. Innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Nabi Musa menegaskan ke Bani Israil itu Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor. Itu kata Baqarah. Baqarah. Saat Nabi Sulaiman datang, kemudian ada sekelompok semut. Nah, kemudian ada semut langsung mengatakan, qalat namlatun ayyuhan namlu. Yang berbicaranya itu, wahai semut-semut, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. Nah, itu seekor 2 ekor yang berkata itu. Seekor dari mana? Dari kata itu namlatun. Jadi tak marbutoh itu tidak semuanya menunjukkan perempuan. Ini nanti ini sengaja dimasukkan dulu biar paham kegunaan belajar nahwu shorof itu sebetulnya nanti ke sana sebetulnya ya. Tadi kan Baqarah. Seekor sapi betina. Nah, ininya seekor. Terus barusan qalat namlatun. Namlatun seekor atau 2 ekor. Dari mana? Dari ini. Tun. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'u dotan. Apa ba'u doh artinya? Ba'u dotan nyamuk. Baqarah sapi, namlah semut, ba'u doh nyamuk. Nyamuknya seekor 2 ekor. Seekor menggunakan ini.
Ini yang dimaksud al-ifrodi atau mufrad bahasa kitanya. Al-ifrodi, al-ifrodi. Jadi bukan nyamuk perempuan gitu. Nah, bukan nyamuk perempuan. Bukan semut perempuan, bukan nyamuk, bukan sapi perempuan, bukan. Masih betina. Bukan. Nah, kalau sapinya sebetulnya umum. Namanya ini al-ifrodi. Ini tuh jenis, isim jenis. Isim jenis belum jadi isim alam. Yang isim alam itu yang kemarin yang isim ghair munsharif. Kalau isim ghair munsharif itu masuk isim alam. Isim alam sudah ada nama. Ini nama. Isim alam itu. Nama kucing kita beri nama siapa? Nah, itu sudah masuk isim alam. Kucingnya sendiri masih isim jenis. Isim itu ada dua. Isim itu ada yang ismul jinsi, jenis. Ada ismul alam. Ismul alam. Kalau sudah jadi nama, isim alam itu. Insan, artinya apa? Isim jenis, isim alam. Isim jenis. Zaid. Nah, sudah jadi berubah ke sini. Bisa ya bedakan? Bisa kita bedakan. Semut. Isim jenis. Semut. Kalau ada semut kita beri nama, semut itu siapa? Berarti berubah jadi isim alam. Nah, kalau isim jenis, yang ini, kalau isim jenis, kalau ada tak marbutoh begini, selain daripada menunjukkan mu'annas, perempuan, juga menunjukkan ifrodi. Satu ifrodi itu. Menunjukkan satu. Menunjukkan satu. Apa satu rahim yang tadi isim jenis kalau menunjukkan? Kalau isim jenis, kalau ada tak marbutoh di isim tersebut dan itu adalah isim jenis, maka itu bukan hanya menunjukkan perempuan, mu'annas, tapi dipastikan dia itu ifrodi, menunjukkan satu. Memang begitu ya kaidahnya. Apa bedanya kalau nanti kita ketemu dengan perempuan? Nah, kalau nanti menunjukkan, karena dalam hal ini memang betul ini adalah mu'annas, tapi sorotannya jangan mu'annasnya saja gitu. Tapi lihat juga, oh ini isim jenis. Kalau isim jenis bukan isim alam asalnya. Kalau isim jenis, oh berarti selain menunjukkan perempuan, dipastikan ini ifrodi. Satu. Kalau dia menunjukkan isim jenis, tapi ya. Yang ini nih, bahasan isim jenis. Nah, nanti belajar bahasa Arab itu nanti sampai ke sini. Dalilnya, Lailatun. Tan tak marbutoh, berarti satu. Lailatul Qadar. Isim jenis. Kalau isim alamat tidak ya. Isim alamat contohnya Aisyah, kan tak marbutoh. Khadijah, kan tak marbutoh. Kan itu semua tak marbutoh. Jangan nyebut isim jenis. Jangan dibahas. Tapi itu maksudnya isim alam. Paling isim alam nanti kita bahasnya ada yang munsorif, ada yang ghair munsorif. Kan istri-istri Nabi itu kebanyakan menggunakan tak marbutoh ya. Istri pertama, berapa istri Nabi teh? Istri artis apal? Istri Nabi belum ya. Nah, istri Nabi berapa? Ada yang 9, ada yang 11, ada yang 7 mah kurang ting. Ada yang 9, ada yang 11, ada yang 13 maksimal. Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Kalau dari kacamata tertentu, tiga-tiganya benar. Isim pertama, Khadijah kan pakai tak marbutoh tuh. Masuk isim jenis, isim alam. Isim alam. Isim alam. Isim alam. Berarti kalau isim alam jangan masuk ke sini ya. Ada ifrodi, ada jam'i.
Khadijah, pakai ta marbuto. Kedua, sebelum ke Aisyah. Sembilan tanya. Istri kedua, bukan Aisyah mangke di Madinah. Ini masih di Mekah ada 2 orang. PR ah. Itu mah nanti itu mah. Yang hitam bahasa Arabnya. Nah, aswad, saudah. Satu Zainab, satu apa? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Ini akan dicerai. Oleh Nabi akan dicerai. Mau dicerai. Mau ditalak. Saat mau ditalak, Saudah langsung mengatakan, Rasul, jangan engkau ceraikan aku. Biarkan bagian aku diberikan ke Aisyah. Berarti yang ketiga, Aisyah. Saat menikah dengan Aisyah, Nabi akan mencerai Saudah. Tapi tidak jadi. Kenapa? Karena Saudah akhirnya meminta, biarkan bagian aku berikan kepada Aisyah. Kilirna di Sunda. 3 tuh ya. Mangkaning tadi itu 13. 4 siapa? Kalau menghafal itu rada ini kan sekarang kan baru hari pertama ya. Keempat siapa? Hafsah, betul ya? Hafsah. Nah, kadang harus paham ya, ummahat harus paham tentang istri-istri Rasul. Istri Rasul itu kalau menurut para ahli ya, berarti yang terbahagia. Paling bahagia. Tapi jadi panjangnya. Memandang keluarga, mohon maaf ya, mungkin pikirannya beda mungkin ya. Keluarga yang menurut ideal kita itu, kalau baca Quran, mohon maaf, tidak ada yang ideal. Kalau kacamata kita, kalau kacamatanya kita saya gitu. Itu memang tidak ada yang ideal. Berarti Quran itu sebenarnya tidak memberikan rumah atau keluarga yang ideal. Cok saja nanti buktikan di Al-Quran. Kisah. Itu terbukti. Sok mau yang mana? Keluarga tapi ya. Bukan per orang, bukan. Ini keluarga. Ternyata kalau diperhatikan, ada masalah di sini. Ada itu. Ada. Hatta mohon maaf, istri-istri Rasul yang berapa? Ambillah 13 gitu. Masalahnya di mana? Keturunan. Betul kan ya? Belum punya keturunan. Yang ada keturunan itu hanya dari Khadijah. Khadijah kan melahirkan berapa putra? Putra dan putri. 2 putra. Putrinya 4. Yang paling besar berarti Al-Qasim. Kedua Abdullah. Ketiga 3, 4, 5 tuh. 3, 4, 5, 6 putri ini langsung. Dirunut dulu. Gampang menghafalnya. Zruf. Kalau saya punya rumus biasanya. Zruf. Z apa? R U Ummu Kulsum F. Nah itu kan sudah 6. Putra putri Rasul 6. Zruf. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Itu lahir dari rahim Khadijah. Selebihnya kan belum tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan. Kan nanti akan tanda petik akan bertolak belakang dengan sabda Nabi yang mana nikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan banyak anak. Kan bertolak belakang dengan real kehidupan istri-istri Rasul. Tazawwaju al-waludal waduda. Menikahlah kalian dengan al-wadud, perempuan yang sangat
kasih sayang, nyaahan, dan juga kepada yang banyak keturunan. Dan bertolak belakang yang tadi. Dan itu lahir hanya dari rahim Khadijah. Yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Yang 6 itu kecuali 1, yaitu Ibrahim. Itu pun lahir kan bukan dari istri. Betul ya? Siapa beliau? Maria. Maria al-Qibtiyah. Dari bangsa Qibti. Qibti itu Mesir. Firaun itu Qibti ya. Dari Qibtiyah Mesir. Maria al-Qibtiyah. Awalnya hamba sahaya gitu. Hamba sahaya. Tapi ingat, kalau hamba sahaya kemudian digauli, kemudian hamil, maka mau tidak mau 2 harus dilakukan oleh majikan. Satu apa? Bebaskan. Tawakan nikah tuh. Bebaskan dulu. Kedua, nikah. Itulah kenapa dalam Quran ini harus diluruskan. Karena orang orientalis itu mereka menyorot ke yang begini nih. Di yang surah ini saja, yang qad aflahal mu'minun. Di nanti ada tengah ayat, alladzina hum ala furujihim yuhafidun illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Nah, itu kan hamba sahaya. Ingat saat syahwatnya memuncak kemudian ke hamba sahaya, maka hamba sahaya saat dia hamil itu harus dibebaskan dan dinikah. Maria itu begitu. Makanya kenapa sebelum menikah, dan memang tidak dibolehkan. Kan illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, kan ayatnya jelas surah Al-Mu'minun. Boleh. Memang Qur'annya begitu, tidak ada perdebatan para ulama. Yang mendebat sekarang itu bukan hamba sahaya, tapi tanda petik pembantu yang sering ke luar negeri. Mereka memahami itu adalah ma malakat aimanuhum, padahal salah total. Bukan. Hamba sahaya mah tidak ada tuan, tidak ada yang milik. Ini milik siapa, bapaknya mana, tidak ada. Tapi kalau yang berangkat ke sana kan itu sudah jelas itu. Tidak boleh itu. Beda. Maka kembali ke yang tadi, semuanya itu dari rahim Khadijah. Itu kan diuji. Iya, hamba sahaya itu budak. Hamba sahaya Maria al-Qibtiyah. Ada 2 itu teh. 1 Maria, 2 Royhana. Makanya dia mengatakan 11 kekeh 11. Istri Nabi itu 11 bukan 13, betul. Betul. Kenapa? Karena istri Nabi yang dalam akad pertikahan itu memang 11, tetapi yang 2 itu yang barusan. Makanya simpan di nomor 12 dan 13 yang tadi. Jangan diacak itu ya. Cara menghafal istri-istri Rasul jangan diacak karena ada sejarahnya. Maka Maria simpanlah di nomor Maria dan Royhana 12 13. Karena awalnya budak hamba sahaya. Nah, betul. Sudah tidak berlaku. Justru dengan adanya Islam, jadi manjangnya. Nggak apa-apa lah ya, dari hari pertama ya. Jadi justru dengan adanya Islam, ingat. Dengan adanya Islam, lihat yang tadi. Seorang majikan boleh menggauli hamba sahaya. Tapi saat hamil, langsung bebas. Berarti Islam itu untuk membebaskan perhambaan, hadirnya Islam. Makanya hati-hati ya kalau mau membebaskan budak jangan digauli gitu ya. Ya, nah akhirnya bakal hati-hati. Anti alayya ka dhahri ummi, kata suaminya. Anti alayya ka dhahri ummi. Anti artinya kamu, istriku, berarti ya. Kata suami ke istrinya. Anti, wahai istriku, kamu itu alayya, atas aku, ka, seperti dhahri, punggung, ummi, ibuku. Kalau ada orang Arab saat itu mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, otomatis apa?
Bukan. Bukan. Justru tidak talak. Talak mah justru jelas talak mah. Otomatis suaminya enggan memberi nafkah dan enggan menggauli, tapi tidak mau dicerai. Itu bahasa dia, bahasa orang Arab dulu. Tidak mau dicerai atau tidak mau menceraikan tuh? Tidak mau menceraikan. Iya. Makanya ada satu surah yang di situ dijelaskan tentang bab yang tadi. Surah Al-Mujadilah. Boleh mujadilah, boleh mujadalah. Kalau mujadilah berarti isim fa'il, perempuan yang mengadu. Kalau al-mujadilah pengaduan, boleh ya? Mau mujadilah, kalau mujadilah berarti isim fa'il, ada orangnya tuh, si perempuan itu. Dan memang ngadu perempuan itu. Hanya perempuan itu. Ya al-mujadilah. Qad sami'allahu qaulallati tujadiluka. Itu kan ayat yang itu. Sungguh Allah mendengar. Mendengar apa? Keluhan perempuan itu. Nah, ini suami nyebut yang tadi ya. Anti alayya kadhahri ummi. Karena urfi, kebiasaan orang Arab saat itu, saat mereka mengatakan itu, otomatis namanya apa? Engkau seperti punggung ibuku. Bukan tolak. Bukan cerai, bukan. Zihar. Menzihar istri. Nanti ummahat kaji kalau dalam tafsir, saya anjurkan ya, satu Al-Baqarah, tapi Al-Baqarah yang rumah tangga itu, yang cerai ya, yang tolak, yang itu saja ambil. Kemudian At-Tahrim, dan yang barusan Al-Mujadilah. Karena ternyata ada hikmahnya Al-Mujadilah. Itu istri namanya, kalau tidak salah nanti dicari di tafsir, Khawlah. Khawlah ke Aus, suaminya Aus bin As-Somit, saudaranya Ubadah bin As-Somit punya saudara namanya Aus bin Somit. Itu nyebut ke Khawlah itu begitu, anti alayya kadhahri ummi, langsung akhirnya mengadu kepada Rasul dan Rasul belum bisa menjawab. Nah, ini hebatnya ya, kita mah tidak tahu juga apa menjawab. Rasul tidak mau menjawab. Kenapa? Karena belum turun wahyu. Baru turun Al-Mujadilah, barulah di situ dijelaskan. Kalau menzihar istrinya, kesimpulannya ya, karena panjang, 3 kifaratnya. 3 kifaratnya. 1, fatahri raqabah, bebaskan hamba sahaya. Tuh kan, ada suami yang menzihar istrinya di zaman itu, mau tidak mau kalau ada hamba sahaya wajib dibebaskan. Hebat. Jadi syariat Islam itu ingin membebaskan perhambaan, tapi dengan cara bertahap. Kalau yang tadi dia menggauli hamba sahayanya, hamil, maka bebaskan. Kalau yang ini, suami menzihari istrinya, maka mau tidak mau harus membebaskan hamba sahaya. Tapi pilihan itu ya. Tapi tahapannya harus begitu. Karena dalam ayatnya, fa'illam tajidu, kalau kamu tidak dapatkan hamba sahaya, seperti sekarang gitu ya, maka saum 2 bulan berturut-turut. Sebulan wae. Nyawalan oge hese wae nya. Ya, nyawalan oge hese nya. Mangkaning Syawal itu kalau mau noron besok tuh masih ada waktu ya. 6 hari tuh sampai akhir. Pilihan, Pak. Bukan pilihan, tahapan. Tahapan. Kalau pilihan nanti ada kakek-kakek yang kakek-kakek yang datang ke Nabi waktu saum, halaka anni ya Rasulullah, celaka aku Rasul. Kenapa? Aku sudah hubungan dengan istriku di waktu siang. Nah, itu pilihan yang itu. Bahasannya au. Kalau ini fa illam tajidu, tahapan. Bebaskan dulu hamba sahaya. Apa? Terus kalau itu kan jihad dalam zaman Rasulullah. Ya. Itu saja. Ya. Tidak dikasih makan, tidak diajak bicara, tidak dihubungkan. Pada saat ini, pada zaman ini,
apakah harus mengumpulkan itu atau dengan perlakuan itu sudah tidak terlihat? Belum nanti ya. Nanti ada kekuatan di seorang istri. Namanya khulu'. Sanes hulu, sanes. Hulu mah ini. Khulu'. Nanti kita bahas itu ya. Khulu' itu kekuatan dari sang istri. Khulu' pakai ain. Kho lam ain. Khulu'. Itu nanti ya. Jadi tahapannya satu, bebaskan hamba sahaya. Kalau tidak ada, saum 2 bulan. Kalau tidak mampu, fa'ilam tastati'u, kalau kalian tidak mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut, maka berikan makanan sittina 60 fakir miskin. Berikan makanan 60 orang fakir. Itu kifarat zihar. Jadi di hari itu bukan akhirnya lepas ikatan nikah, bukan. Zihar itu caranya itu harus bebaskan hamba sahaya. Kalau tidak ada saum berturut 32 bulan berturut. Kalau tidak mampu berarti undang 60 orang fakir miskin untuk diberikan fasilitas hidup, makanan kalau zaman dulu. Itu kata-katanya harus itu atau ada kata-kata lain selain itu yang masuk ke zihar? Hanya itu. Itu mantuk namanya. Mantuk. Ada mafhum, ada mantuk. Kalau mantuk itu tidak bisa kita pahami dengan mafhum. Oh, pemahamannya berarti begini. Tidak. Karena teksnya jelas. Satu, mesti membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak didapatkan saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka apa tadi? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu kifarat zihar. Turunlah ayat itu. Akhirnya Khawlah pun Aus ya, Aus bin Somit, Aus bin As-Somit, beliau langsung membebaskan hamba sahaya dan rujuk kembali. Rujuk kembali. Beda dengan perceraian. Untuk membatalkan zihar. Ya, untuk membatalkan zihar. Ingin rujuk bahasanya. Kalau ingin kembali lagi, nah itu tahapan yang tadi lalui. Bukan tahapan, pilihan tapi bertahap gitu ya. Pilihan tapi bertahap. Tidak begini, sudah saja beri 60 orang. Ya, bukan. Ini tahapan tapi ambil dari awal. Kalau tidak mampu baru yang terakhir. Tidak, udah. Sudah selesai. Nanti perdalam di situ ya, di Al-Mujadilah. Kembali ke yang tadi, apakah kan tadi teks ya. Teks tadi ya. Teks itu di zaman Rasul. Sekarang kita ambil bahasa konteks. Apakah konteks yang tadi kita ambil sekarang? Ambil sekarang dengan perlakuan suami yang sudah tidak memberikan nafkah, tidak lagi mendekati istrinya, apakah itu zihar? Bukan. Itu bukan zihar. Karena zihar itu ada bahasa yang tadi. Engkau bagaikan punggung ibuku. Itu bahasa mereka. Kata-katanya memang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagus. Kalau Ustaz, suami saya bagaimana kalau ngomong gitu? Tanya. Tanya. Cing, hari bapak teh memang betul menzihar saya? Iya betul, udah berarti betul berlaku tadi. Bebaskan hamba saya. Kalau tidak ada saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada berikan makanan 60 fakir miskin. Kalau ingin rujuk itu ya. Kalau ingin rujuk. Kalau tidak berarti otomatis cerai. Otomatis. Iya. Kalau sudah itu. Kalau sudah menzihar. Punggung ibuku. Ini mah bahasa ini. Bahasa orang apa? Orang Arab itu kalau membahasakan begitu itu sudah jelas zihar. Makanya tanya. Jangan bukan punggung, rambutmu seperti rambut ibuku. Nah, itu sebetulnya bukan. Makanya dalam kaidah usul fikih apa? Maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Maksud yang dilafadkan itu apa? Tergantung niatnya.
niatnya. Makanya saat dia mentihar itu intinya begini, dia tidak mau cerai, tapi dia tidak mau memberikan nafkah, itu intinya. Intinya zihar di zaman itu. Kalau yang zaman sekarang, dia bukan zihar, tapi zalim. Kalau zalim, wasyawirhum bil ma'ruf. Musyawarah dulu dengan ma'ruf. Dengan dia berdua. Kalau tidak ada, ambil wali. Nah, itu kekuatan wali. Ingat, wali yang pernah menikahkan kita dulu, itu teh perannya itu berat. Kalau saksi mah gampang, saksi mah hanya melihat sahnya. Wali itu yang akan dia posisi nanti akan menjembatani atau akan menjadikan penengah saat ada keretakan rumah tangga. Wali itu teh. Wali, makanya wali tidak sembarang. Tidak sembarang wali itu. Maka tadi Bu, saat ada suami yang kasusnya seperti tadi, tidak mau menafkahi dan sebagainya, dia zalim. Maka kata kuncinya saat suami tidak mau menceraikan, tidak mau mentolaknya, maka ada kekuatan di sang istri namanya khulu'. Al-khulu'. Kalau untuk suami, at-tolak. Suami kalau ini, zauj. Ya talak bahasa kita ya. Cerai. Tapi kalau untuk istri, bukan tolak. Tapi khulu'. Al-khulu'. Apa cirinya? Ini masalah di sini. Maharnya itu dulu kembalikan. Namanya khulu'. Iya, kalau maharnya 100 juta, kembalikan 100 juta. Kalau sudah memberikan mahar 100 juta, ingat, suami tidak boleh menolak. Paham ya? Dulu maharnya 100 juta. Sekarang saya kembalikan 100 juta. Maka suami tidak boleh menolak. Kalau sudah memberikan mahar dulu mahar diberikan namanya khulu. Kalau khulu, suami tidak ada lagi kekuatan. Nah, Islam itu mengajarkan itu. Cing, sok. Menurut kita, mohon maaf, menurut kita kan ini tanda petik kan sesuatu yang tidak baik ya. Rumah tangga jadi putus, pisah. Tapi ingat, saat ini kalau tidak ada pintu ini dalam Islam, kalau tidak ada pintu ini bahaya. Bahaya. Mau suaminya, mau istrinya, sama. Tapi suaminya kan kekuatan tinggal talak saja. Talak itu ada berapa? 3. 2 cukup. Ketiga udah tidak bisa apa-apa. Cerai. Talak 1, talak 2, 3. Siji tetap 1. Tetap 1. Melontar jumroh berapa? 7. 1 ya. 2 sampai 7. Sekarang nges kagok lah. 7 sekaligus. Itu masuk ke 1, 2. 1 tetap. Dianggap 1. Ya. Jadi tidak bisa talak 3 sekali itu tidak bisa. Tidak bisa. Tetap saat menyebutkan cerai berarti 1. Ada tidak masa idahnya. Kadang saya melihat ya kepada pengantin yang baru, apalagi pengantin bari, itu mereka itu ketika saya tanya tidak tahu fikih munakahah. Ini kan dalam Quran, ini belum ke hadis. Di Quran ini jelas semuanya gitu ya. Saat ditanya tentang bab-bab yang begini tidak tahu. Kan dikhawatirnya begini, khawatir saya pribadi ya. Khawatirnya ini dalam rumah tangga sebenarnya sudah cerai. Tapi kenapa masih serumah? 1. Kedua, ini sudah pisah. Padahal sebetulnya belum berpisah. Sebetulnya gitu. Maka kembali ke yang tadi, ilmu penting. Ilmu penting. Nah, kalau diperhatikan ini pintu yang memang Allah benci. Benci Allah teh. Benci, tapi halal. Itu maksudnya. Kan aneh ya. Allah ini murka.
Allah ini benci tapi halal itu. Ini, yang ini pintu yang ini ya. Hanya yang ini, yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Allah itu benci. Kan benci itu, benci, marah kan itu. Bagi Allah saat membenci, bagi Allah saat marah, tapi ternyata status hukumnya halal. Yang ini, pintu yang ini. Makanya ini kan seperti tadi. Nabi itu mau menceraikan siapa tadi? Saudah. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Saudah surti lah bahasa Sunda. Non surti teh. Hah? Hah? Surti teh apa? Ya, karena ada yang belum tahu bahasa. Surti. Nah, pengertian. Surti itu begini, kalau ada pohon kelapa pendek-pendek, kata saya, Bu, di sini mah pohon kelapanya pendek-pendek ya. Yang surti mah tidak menyebutkan, iya Ustadz, tidak. Tapi apa? Dia dengan sendirinya membawa itu surti namanya. Kalau yang tidak surti menjawab, iya Ustadz, di sini, di sana juga sama gitu Ah, dia tidak surti. Aduh. Nabi Saudah surti. Hebatnya Saudah di situ ya. Rasul, jangan engkau cerai aku, tapi aku bagikan giliran aku kepada Aisyah. Itu hebatnya Saudah. Saudah binti Zam'ah. Tapi ingat, ada istri Nabi yang memang dicerai oleh Nabi. Lihat, jadi jangan menyebutkan, mohon maaf, jangan menyebutkan perceraian itu buruk. Jangan sekali-kali itu. Mungkin ini adalah jalan terbaik. Hanya kita tidak tahu kan mana yang salah kan ya? Tidak tahu. Udah biasa kalau masalah rumah tangga mah datang istrinya pasti membela dirinya. Suaminya ngadu pasti membela dirinya. Makanya saya tidak pernah menerima aduan seorang sepihak. Pasti membela diri. Ustadz pun bocor mah kia. Saya tolak, bisa udah jangan ngobrol lagi. Kenapa? Pasti akan membela diri. Betul ya? Membela diri. Nah, ada seorang istri yang Rasul memang sudah ditolak. Ditalak, dicerai. Siapakah beliau? Hafsah. Putri siapa Hafsah? Umar bin Al-Khattab. Berarti di zaman Nabi sendiri, bukan di zaman Nabi sendiri awalnya mau menalak Saudah, tapi tidak jadi. Ini tidak jadi. Ini mah sudah jadi. Hafsah binti Umar. Tapi kata Jibril apa? Jadi rujuk kembali akhirnya. Tong ditalak, gitu ya. Berarti kalau masalah cerai kan ada permasalahan rumah tangga. Tidak kita pungkiri. Di antara kita aya tuh adem ayem rumah tanggana. Aya wae kan nya. Aya we, dah disebut sakinah itu setelah bergerak. Ada gerakan, harokah baru sakinah. Sakinah lain cicing. Cicing rumah tangga teh bukan. Ada pergerakan. Ya. Nah, kata Jibril setelah Rasul mentalak, ini ingat, ini bukan artinya menjadi aib bagi Rasul, bukan. Itu jadi ibrah, pelajaran bagi kita. Karena tolak itu abghadul halal indallah at-tolak. Kenapa Nabi oleh Jibril, tentunya oleh Allah, untuk merujuk kembali dua sifat yang dimiliki oleh Hafsah. Satu, as-sawwamah. Ini sigoh mubalaghahnya. Sangat. Sawwamah artinya apa? Iya tuh tayang ya. Iya. Tayang. Iya mah biasa. Soimah apa? Iya saum. Dia perempuan yang
saum. Ari ieu mah rajin. Rajin. Kalau kita saumnya itu biasa-biasa namanya soim. Kalau perempuan soimah. Karena kan ke Hafsah, berarti pakai tamar butoh. Kalau beliau, kalau kita saum saja, soimah. Tapi kalau rajin sawamah. Sawamah. Jangan engkau cerai karena Hafsah itu sawamah, orang yang rajin saum. Perempuan maksudnya. Perempuan yang rajin saum. Yang kedua apa? Nah, masukkan ke sini. Bisa lah, terus bisa sorop mah. Kan soimah dari soma. Kalau apa? Sholat malam koma. Nah, orang yang ini dulu ke sini loh. Imah. Nah, sering qawwamah. Nah, gitu ya. Qawwamah. Berarti rajin qiyam. Jadi Hafsah itu punya dua sifat yang lainnya tidak dimiliki. Hafsah itu. Tapi kabayangnya Rasul menceraikan. Berarti ada pertikaian keluarga. Tapi rujuk kembali. Bagi yang ditalak, masa idahnya berapa? 3 bulan? 3 kuru. 3 kuru kan? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Yang ditalak itu 3 kali kuru. Ulama menyebutkan kuru itu ada disebutkan haid, 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Beda haid dengan suci. Yang paling lama haid atau suci? Suci, berarti ulama mereka menyebutkan yang mendekati adalah 3 kali suci. Jadi 1 kali suci, 2 kali suci, 3 kali suci, itu masa iddah namanya. Masa iddah. Nah, selama masa iddah ya kembalinya. Masa iddah kembalinya. Kalau sudah lewat masa iddah, apa? Iklan dulu. Mana? Tahu dari belakang lewat. Iklan dulu, Bu. Iklan dulu. Abdinya jadi ruas, naon. Kabayang di zaman Nabi Musa ya. Kan kodoknya bukan 1. Hujan kodok. Di zaman Firaun. Zaman Firaun. Ada. Keluarnya dari mana ya? Kan tadi nggak ada ya. Mohon maaf ya, pertemuan perdana mah ini dulu saja ya. Apa-apa. Abau, silakan. Nah, tetap talaknya 1. Ulama mengatakan
Kalau dia, saya cerai kamu, talak tilu sekalian, misal. Udah, itu hanya satu, tetap satu. Jadi dia masih bisa kamu menunggu masa idah. Masa idah, masih masa idah. Setelah itu masih bisa bersatu tanpa harus pulang. Betul, betul. Bersatu dengan bersama. Nah, gitu. Pulang lagi nih. Talak. Talak, nyebutnya 3 kali misalnya, tetap, berarti kedua itu. Karena dalam Qur'annya at-talaqu marrotan. Talak itu 2 kali. Sebenarnya bukan 3 kali, 2 kali. Ketiga kalinya udah tidak bisa lagi dirujuk kecuali ada syarat. Kembali ke yang tadi kita sebutkan di sini masa idah 3 kali, 3 kali kuru, 3 kuru suci misalnya. Kemudian kalau ingin rujuk di sini, udah langsung rujuk saja, kembali suaminya kembali ke istrinya. Tapi kalau sudah lewat masa idah, yang tadi ini sudah lewat masa idah, masih cerainya sekali, baru sekali. Maka suami ketika ingin kembali lagi, itu tidak boleh seperti di masa idah ini. Kalau masa idah kan tinggal langsung, datang ke rumahnya langsung udah beres. Kalau sudah, tidak ada kata-kata. Ulama menyebutkan begitu. Langsung dijemput. Nah, kemudian kalau sudah lewat masa iddah, ini tidak boleh seperti yang di dalam masa iddah. Ini mah harus nikah lagi. Akad baru. Sebetulnya, tapi tanya kisah nukilnya dalam rangka walimatul urs, menikah kedua kali kan tidak ya? Tidak kan ya Bu? Tidak ada kan ya? Ya memang kenapa tidak ada? Malu. Malu. Kan pernikahan mah cukup ada wali, ada saksi berapa? 2 dan ada mahar. Jadi saat lewat masa idah, dia langsung akan nikah yang baru. Ya ada mahar lagi. Betul. Yang menikahkan mah walinya. Da ustadz mah Bu. Nah, betul. Ustadz itu tidak berhak menikahkan. Saya perhatikan ada itu ya, ada saya kekeh memaksakan diri. Bahkan bukan ustadz. Yang menikahkan itu adalah wali dia. Orang tua, saya nikahkan kamu, baru lagi saksi ada. Kalau sudah lewat ini ya, kalau sudah lewat masa iddah, kenapa? Kan oleh Allah sengaja. Nah ini hikmah lagi. Jadi nanti ada istilah ini, perlu pembelajaran bagi kita. Ada ilmu maqasid syariah. Maqasidus syariah. Ilmu maqasidus syariah itu penting. Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Allah kenapa memberikan masa iddah? Intinya apa? 1, tabarru. Tabarru itu mengosongkan bahwa dalam rahimnya itu kosong. 2, supaya mempertimbangkan lagi suaminya atau istrinya. Timbang-timbang dulu, karena selama masih masa iddah tidak harus akad baru. Selama masa iddah ingin kembali lagi. Dan itu kan rentangnya lama kan, 3 kuru, 3 bersih. 3 kali bersih lama itu. Bahkan lebih. Ya, pokoknya 3 bersih ya. Kan lama itu. Kenapa ada di Islam 3 kali bersih? Karena rahim itu, mohon maaf, itu mungkin belum ditanam oleh benih yang lain. Makanya dikosongkan. Itu tabarru. Mengosongkan bahwa rahim perempuan itu kosong. Karena haram ya menanam benih di benih orang lain. Itu haram, tidak boleh. Karena nanti nisbahnya kemana? Nasab ini anak ke siapa? Kalau di barat kan sekarang hancur. Nisbahnya nasabnya ke ibu. Ke ibu kan itu hancur. Kalau ke ibu jadi ya teh bapana saha kan tepuguh. Tapi di Islam justru nasabnya ke
ke bapak. Binnya bin bapak. Nah maka Bu tadi kalau cerai satu masa idah tinggal rujuk saja. Tapi kalau sudah lewat harus akad yang baru. Dan yang memang tidak harus tahadus, tidak ya. Tidak harus tahadus, undang semuanya tidak juga. Cukup yang rukun-rukunnya saja yang tadi. Ada wali, ada 2 saksi, ada mahar. Itu yang terpenting itu. Adapun ustadz mah hanya menyaksikan. Menyaksikan. Jadi nikah siri boleh seperti itu. Sirinya nanti apas dulu itu. Karena siri itu ada 2 makna. Kalau siri yang dimaksud yang barusan itu sah. Tapi siri yang satu lagi mungkin nikah siri nikah yang memang dia. Nah gitu. Kalau yang dimaksud nikah yang pertama tadi itu siri. Siri. Tapi kedua ini belum nikah sama sekali, tapi dia orang tuanya menikahkan itu. Betul, iya. Termasuk ta'adud. Ta'adud itu sebetulnya kan jangan siri. Boleh kan ta'adud? Boleh tidak? Boleh. Boleh ta'adud itu. Tapi kan permasalahannya kan bukan karena izin atau tidaknya. Memang udah mulai izinan berarti. Bukan izin. Bukan karena izin. Fa in khiftum alla ta'dilu. Adil tidak kan masalahnya itu. Tapi pemahaman bapak-bapak kia rek adil kumaha lamun can dicoba. Kan salah itu teh. Kan bukan kan pertimbangan mah diri kan. Adil tidak nantinya, bukan harus dicoba dulu. Salah itu teh. Karena begitu, memang begitu. Tapi ummahat ingat ya, yang saya baca di nanti ya'ti 'alan nas, nanti akan ada satu zaman ya'ti 'alaikum zamanun, nanti akan datang satu zaman kepada kalian seorang laki-laki itu al-qayyimu berbanding dengan 40 perempuan. Akhir zaman. Akhir zaman begitu. Satu berbanding 40 perempuan. Itu di akhir zaman. Nya ada lelakina ka mana? Karena perempuannya memang banyak. Bukan karena banyaknya, Bu. Bukan. Dosanya dosa yang lihat di hadisnya kan bukan ashabun nar, ahlun nar. Jadi panjang deh. Hadisnya kan ahlun nar. Ada ahlun nar, ada ashabun nar. Kan perempuan masuk ke neraka itu ahlun nar. Ahlun nar itu satu waktu bisa masuk ke surga. Dan ditelusuri apa dosanya. Kan dosanya sederhana. Kufronul ashir. Kufronul ashir. Kufron tidak berterima kasih. Ashir kepada keluarga. Suami khususnya. Dan itu dosanya memang dosa yang itu. Masuk neraka itu nanti akan kembali lagi. Hanya permasalahan kan ari suaminya kemana itunya. Ini suaminya kemana? Ini istrinya masuk neraka, suaminya kemana? Ya lebih berat. Lebih berat. Kenapa istri tersebut sampai kufronul ashir selama di dunianya? Kan begitu. Imam yang ditanya kan imam. Imamnya ditanya. Ya. Jadi ditanyanya itu kenapa? Kan bahasa gampangnya kan kenapa istrimu sampai kufronul ashir? Kan itu pertanyaannya. Yang mengerikan itu ini nih. Jadi ingat di tafsir Ibn Katsir surah Abasa. Surah Abasa nanti di Ibn Katsir ya, baca satu hadis riwayat tuh, riwayat yang mengerikan juga. Saat menafsirkan ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, saat itu Ibnu Katsir menyodorkan riwayat nanti ada seseorang laki-laki solih mohon kepada istrinya di akhirat nanti agar jadi saksi. Wahai istriku, jadikanlah aku sebagai saksi bahwa aku pernah solih untuk
bersama denganmu. Tapi ternyata istri tersebut enggan. Aku tahu selama engkau di dunia itu engkau orang yang solih, tapi di sini aku tidak mau. Nah, berarti beratnya. Berat. Istrinya. Oh iya, itu mah kalau saksi mah nanti akan berbicara. Jadi nanti di saksinya kenapa begini-begini kan tetap betul al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Betul itu mah. Tapi saat itu akan ada dua keadaan di mana suami yang solih ini meminta jadi saksi hungkul gitu. Bukan apa-apa ingin jadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa dia suami yang solih. Nah, kembali ke yang tadi. Kalaulah istri masuk neraka karena kufranul ashir, ini posisi imam apa? Kan berat. Makanya jangan menyebutkan bahwa yang banyak itu adalah perempuan. Kalau suaminya di mana kan gitu pertanyaan. Suaminya di mana? Oh, ternyata suaminya itu tidak pernah memberikan pemahaman jangan sampai kufronul ashir. Nah, kan ini jadi berarti dosanya dua-duanya. Dua-duanya jangan dianggap tidak ini. Jadi cara pandang hadis itu bukan karena memang betul perempuan banyak, memang betul. Tapi permasalahan kalau istri ini masuk ke dalam neraka sebagai ahlun nar, harus diingat ahlun nar, bukan ashab. Ahlun nar, maka suaminya tanyakan di mana gitu. Kemudian kalau ashabun nar itu memang dia kholidina fiha. Tidak bisa, kalau ashabun nar itu tidak bisa. Harus perhatikan nanti hadis-hadis ya. Misalkan Kuzman, terang Kuzman. Itu apa lagi? Kuzman. Pakai ki, Kuzman. Kof, pakai kof. Kuzman itu pejuang yang tangguh di zaman Nabi. Kuzman. Kof, zai, mim, alif, nun. Kuzman. Pejuang yang pemberani. Tapi karena Nabi huwa min ahlinar. Itu bahasanya ahlinar, bukan ashab. Berarti satu waktu Kuzman akan masuk surga. Ya? Ahlinar itu dia bukan penghuni selamanya. Dia hanya singgah di neraka. Satu waktu Allah akan angkat, masukkan ke surga. Makanya kenapa ada hadis Syekh Ibn Utsaimin saat beliau menafsirkan saat beliau menjelaskan kitab Tauhid dalam tafsirnya dalam syarahnya, saat beliau menafsirkan tentang syafaat, ada satu hadis. Beliau menajorkan begini, kalaulah ada 40 orang, arba'ina rojulan bahasanya. Ada 40 orang yang mereka mensolati kita, tapi ada syarat la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang itu. Maka diharapkan 40 orang ini menjadi syafaat nantinya. Jadi syafaat. Kenapa? Karena dia itu 40 orang ini tidak pernah melakukan kemusyrikan. Berarti ibrahnya kita cari sahabat-sahabat kita yang saat nanti kita wafat mereka ikut sholat. Bukan menyematkan karangan bunga saja. Ikut menyolati kita. 40 orang. Dan tidak musyrik. Itu berat. Berat 40 orang itu. Berarti cari ya sahabat-sahabat kita gitu. Yang betul mereka bisa menyolati kita. Karena itu bisa itu teh. Masyarakat banyak yang begitu ya. Tidak bisa nyolati gitu. Kayak kamarnya jadi kanu syafaat tadi teh. Yaitu syafaat yang 40 orang itu nanti jadi saksi. Ya Allah aku bersaksi walaupun tadi istrinya tidak mau. Kenapa? Berat di hadapan Allah. Tapi yang 40 orang ini Rasul menjelaskan, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu diantara syafaat bukan Rasul. Itu namanya syafaat ammah. Karena syafaat ada dua.
Ada khosoh, ada amah. Kalau khosoh mah Nabi. Yang namanya syafaatul uzma. Yang 5 Nabi tidak bisanya. 1, 2, 3, 5 Nabi. Betul 5? 4. 5 Nabi tidak bisa. Yang ke-6-nya baru ke Nabi kita. Beliau memberikan syafaatul uzma. Itu mah khosoh. Yang kedua, nanti syafaat Rasul itu Syekh Utsaimin lebih lengkap ya. Kalau diperhatikan di antara ulama yang lain mensyarah. Syafaat Rasul yang khusus apalagi saat nanti dibukakan pintu surga. Semua tidak bisa masuk surga sebelum Nabi masuk. Padahal Nabi kan di belakang. Umat dulu kan mempertaruhkan umatnya. Nanti pintu surga dibuka, yang masuk harus Nabi dulu. Kita tidak bisa. Itu yang kedua. Kemudian nanti ada syafaat bagi orang kafir dan khusus untuk Nabi. Siapakah beliau? Abu Thalib. Abu Thalib itu diberikan syafaat oleh Allah, tetapi tetap di atas permukaan api neraka. Nauzubillah, tidak bisa keluar. Makanya Nabi menangis saat mendengar, saat mengajak Abu Thalib, dan ternyata Abu Thalib enggan. Kenapa enggan? Ada rahasianya nih. Abu Thalib enggan mengucapkan syahadat. Nah, itu. Hikmahnya apa? Selama ini kita berteman dengan siapa itu saja. Selama sekarang kita berteman dengan siapa saja. Nah, itulah yang akan nantinya saat kita sakaratul maut pun di situ, ya. Karena ada Abu Jahal di sini. Ada Abu Jahal yang dia mempertahankan agamanya. Dan Nabi kalah itu. Nabi kalah. Maka ummahat fillah rahimakumullah, ini hanya sebatas gambarannya bahwa ternyata ya belajar agama kita belajar apa? Nahu sorob nahu itu nanti teruskan ke syariat-syariat yang barusan. Jangan pernah bosan, jangan pernah tidak istiqomah, tapi terus istiqomahkan. Karena ilmu yang tadi itu jelas ya, tidak ada perbedaan pendapat. Jelas semuanya ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Hanya permasalahannya kan kita siap tidak gitu. Siap tidak saat ada ayat Quran menjelaskan, saat ada hadis Sunnah yang menjelaskan, kita bercermin kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk agar kita nanti ke depannya lebih memahami, lebih mendalam, mau tidak mau tangga ini kita lalui. Bahasa Arab ini. Makanya harus istiqomah. Istiqomah. Karena kajian sorob dengan nahu itu kan beda dengan kajian taklim. Nah, seperti barusan kan, itu kan tidak ada tuntutan harus dihafal kan ya. Itu faham, beres. Gitu. Tapi kalau belajar sorob, baca, pulang ke rumah, hafalkan terus begitu. Maka jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah putus asa, tapi terus istiqomah. PR berarti untuk ummahat baru 1, 2, 3, 4 istri Rasul ya. Sisanya silakan. Kalau tidak ada yang nanti menjelaskan, nanti jelaskan Jumat depan insya Allah ya. Semuanya ada 13 semuanya. Ya, semuanya ada 13. Baik, sebelum dipungkas ada waktu 5 menit. Silakan yang mau diskusi. Ya. Anak di luar nikah itu nasabnya ke siapa? Ulama berbeda pendapat. Ini anak di luar nikah. Termasuk menikahkan, kalau sebelum anak ya, menikahkan perempuan yang sudah hamil. Itu dulu berarti pembahasan. Bagaimana hukumnya saat ada perempuan hamil kemudian ditikahkan? Nah, saya perhatikan di antara para ulama ada yang mutasyadid, ada yang mutasahil. Kalau yang mutasyadid tidak boleh ditikahkan sebelum lahir. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Bukan itu. Wa ulatul ahmali an yadhna hamlahunna. Perempuan hamil itu
masa idahnya saat dia melahirkan. Maksudnya apa? Termasuk tadi saat yang mutasyadid itu yang keras. Ulama mutasyadid, ulama yang keras itu menegaskan tidak boleh ditikahkan. Nanti kalau mau ditikahkan pas melahirkan. Ya, pas melahirkan. Itu yang pertama. Ulama yang mutasahil yang kedua, ya tikahkan saja, asal syaratnya dengan laki-laki itu. Laki-laki itu. Nah, kalau saya cenderung mengambil pendapat ulama yang saddud dzari'ah, menutup jalan. Menutup jalan maksudnya apa? Kalau ada perempuan ini hamil, nanti saja sudah melahirkan, nanti tikahkan. Ini jadi aib, ya tidak apa-apa. Karena zaman dulu aibnya itu dengan cara dicambuk. Karena belum menikah ya. Dicambuk. Kalau zaman sekarang ya diberitahu saja. Karena permasalahan sekarang mohon maaf memang ini bukan lagi rahasia umum ya. Diperhatikan memang seperti itu. Maka nanti berefek ke hukum syar'i. Bagaimana kalau menghadiri undangan walimah? Walimah undangannya sunat atau wajib? Wajib. Wajib, ada undangan itu. Sekarang ada pertanyaan berikut. Bagaimana kalau dalam walimah itu kita tahu itu memang sedang hamil? Makanya ulama cenderung tidak hadir. Bentuk apa? Bentuk saddud dzari'ah, menutup jalan. Kita tidak setuju gitu. Bukan artinya benci, bukan benci ke orangnya, bukan, tapi perlakuan itu, kelakuan itu, dan kita tidak hadir. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Maka mending tidak tahu. Jadi jangan banyak nanya. Jangan banyak nanya, udah saja. Mending begitu. Betul. Betul. Jangan banyak nanya. Nah, sekarang lahirlah bayi itu. Nah, nasabnya kemana? Sebetulnya nasab kan tetap ke bapak. Nasabnya ke bapaknya, walaupun dia hamil di luar nikah. Nasabnya ke bapaknya tetap. Berarti dia itu pernah berdosa sebelum menikah ya. Pernah berdosa. Kalau pernikahannya sah. Dalam kajian fikih nanti ada istilah yang begitu. Ini teh ada permasalahan tapi bisa saja sah akadnya. Contoh hari Jumat begini. Jual beli dengan laki-laki yang siap-siap untuk Jumatan. Kan itu tidak boleh, haram. Wazarul bai' haram. Ya? Haram itu. Bukan jam begini, mendekati mau azan, ada laki-laki beli, itu haram. Tapi akadnya sah gitu. Akadnya sah. Kenapa demikian? Karena ini di luar akad. Jadi bukan hanya akad saja. Penjual ada, jadi panjangnya. Pembeli ada, saling ridho. Belum tentu sah. Belum tentu halal. Ada uang 10.000, baru semuanya. Saya datang ke orang itu, kemudian ini segepok 10.000 semuanya. Saya juga punya segepok yang lama, tapi saya tambahkan. Dan saya ridho. Saya ridho. Yang sebagai penjual, ya ridho ada lebihnya. Saya pun ridho memberikan kelebihan. Halal haram? Haram. Haram. Ya, penukaran uang baru haram. Di mana letak haram? Bukan dari akad. Ini fikih muamalah. Kalau ini fikih munakahah. Kalau fikih muamalah, lihat betul dari akadnya sah. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, dan saling ridho. Antarodin, saling ridho. Kan sah. Tetapi kenapa jadi tidak? Jadi haram. Karena ada unsur riba gitu. Kan uang 10.000 yang baru dengan 10.000 yang lama kan sama saja. Maka tidak boleh ada tambahan. Tambahan itu namanya riba.
Ustaz daya mah abdi ridho, iya betul ridho. Ridho tapi kan itu haram. Dan sekarang kemarin di Ramadan saat itikaf banyak mobil-mobil di pinggir jalan. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu mah sudah jelas. Misalnya dia mah 100.000, 10.000, ini 10.000, tapi ini kayak diambil 2 lembar. Nah diambil sama juga. Mau nambah, mau dikurang sama. Kalaupun mau sama kan seperti di bank lah. Di bank kan kita menukar kan tidak ada admin ya. Asli. Nah itu yang benar. Yang benar itu. Sadar kita kamar teh gitu ya paling istighfar saja ya. Istighfar, tahun depan jangan. Tahun depan jangan. Yang tadi jadi haram, yang laki-laki yang mau Haram, haramnya apanya? Haramnya itu bukan transaksinya. Dalilnya idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan bisnis saat mendengar azan. Tidak boleh. Pas adzan mah tidak boleh. Makanya di Arab sekarang kan ditutup semuanya. Tutup semuanya ke masjid. Makanya walaupun hari ibu mah sah, ibu mah sah. Ummahat mah misalkan di sini di adzan di situ ya. Di sini ya sah itu mah. Silahkan. Ini mah bagi laki-laki yang transaksi di saat mendengar adzan tidak boleh. Haram. Tapi jual belinya sah. Hah? Oh, Jumatan. Oh, jangan dibeli lah. Oh iya, memang betul, ya betul. Sebaiknya janganlah. Kita lihat saja ini siapa orangnya. Kalau laki-laki masa kan begitu ya? Ada izzah gitu. Jumat itu dalilnya kan di surah Al-Jumu'ah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, menunjukkan haram. Menunjukkan haram. Haram apanya? Jual belinya. Kalau jual belinya sah. Tapi haram. Pas mendengar adzan. Sebelum adzan mah teu naon. Sebelum adzan bensin habis, ke situ transaksi dulu, segera itu tidak apa-apa. Ini pas mendengar adzan, tinggalkan seluruh bisnis. Security nanti bisa dikondisikan. Kalau security nanti carilah yang lain. Ada teman yang lain nanti Jumatannya itu bukan di jam biasa itu, mungkin jam 1-nya. Itu boleh. Silahkan. Karena security atau orang yang pernah pegang mesin di pabrik gitu kan tidak bisa di ini. Kalau saya selama 2 tahun dulu saya di perusahaan kain jok mobil. Nah, dulu ketika pegang mesin 2 tahun begitu. Karena kata bosnya tidak boleh berhenti. Cek orang berhenti orang kafir. Akhirnya kita cari solusi 5 orang, berapa orang untuk sholat Jumat. Iya, mereka silakan semuanya kan aplus dengan yang lain. Nah, yang 5 orang, yang 3 orang nanti di masjid ikut saja. Dan itu berlaku. Karena laki-laki itu tidak ada rukhsah ya. Kecuali yang sakit. Safar itu silahkan. Ya biasa saja. Khutbah mah jangan lama. Biasa saja. Bertakwalah kalian kepada Allah. Demikian. Sudah. Gak apa-apa. Nah itu rukun. Rukun. Hah? Ya di masjid, di tempat kerjanya. Lihat saja kondisi. Kalau di tempat kerjanya ternyata jauh ke masjid dan tidak memungkinkan. Jadi Islam itu memudahkan sebetulnya. Memudah asal paham ilmunya. Paham ilmunya insya Allah mudah. Tapi kalau di mazhab Syafi'iyah kan 40. Itu pun kebetulan 40 dalam hadisnya. Bukan angkanya. Tetapi 2 saja itu sudah masuk jamaah. Sholat jamaah itu 2 sudah masuk ke jamaah. Makanya silahkan mau 2 orang, mau 3 orang. Security memang begitu. Nah itu pendalaman mereka kadang-kadang meningkat hente taswe gitu kan. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang dokter bedah. Nah harus belajar fikih sholat juga. Masa
dia harus meninggalkan dulu sholat sedang membedahkannya. Kan berarti harus ada fikih khusus. Kan tidak boleh meninggalkan pasien ini kan nyawa. Teruskan 1 jam, 2 jam. Setelah itu nanti luput misalkan sholatnya, kan bisa dijamak. Kondisi darurat masih boleh. Masih boleh kondisi darurat. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini ya. Ini baru tambahan, insya Allah untuk Jumat depan kita mulai lagi. Bagi yang ingin dari 7:30 silahkan. Insya Allah saya standby jam 7:30. Mau ngobrol-ngobrol silahkan. Yang jelas kita istiqomahkan. Jangan pernah futur. Futur itu putus asa, berguguran di tengah jalan. Istiqomah saja. Kalau merasa berat nanti diskusikan saja ya, karena insya Allah kita akan permudah ilmu ini. Tapi mohon dengan sangat kalau ada PR itu wajib dikerjakan. Itu sifatnya wajib, ya. PR, tidak. Paling murojaah ini saja, murojaah yang ini semuanya ya. Silakan murojaah. Semangat PR. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan